Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wijayanti, NIM 19521118, absen 35 dari kelas MBS 5C. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal akuntansi manajemen. Ada 3. Yang pertama yaitu penilaian persediaan. Penilaian persediaan dari PT Murni. Di sini sudah dijelaskan mulai dari jumlah unit persediaan awal sampai dengan pemasaran dan administrasi tetap. Dari tabel keterangan tersebut, kita langsung saja mengerjakan tabel penilaian persediaan. Di sini pertama kali kita mencari BBB. Di sini kita ambil dari BB, kita enter. Begitu juga BTKL. Kita ambil dari tabel utama. Untuk bagian PBB, sama seperti sebelumnya, kita ambil dari tabel utama. Begitu juga BTKL dan BOP variabel. Di sini, untuk BOP tetap hanya diisikan pada bagian PBB saja. Dan ini kita ambil dari BOP tetap per unit yang diproduksi. Kita enter. Lalu, biaya tetap per unit, ini kita jumlah menggunakan rumus SUM. Kita blok semuanya, tutup kurung, enter. Karena rumusnya sama, tinggal kita geser saja sehingga otomatis akan terisi. Lalu, karena tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhirnya, yaitu pertama kita cari jumlah unit produksi. Jumlah unit produksi ini diambil dari jumlah unit produksi tabel utama atau tabel informasi tadi. Ini sebesar 10.000. Kita enter. Lalu untuk jumlah unit terjual, kita ambil dari jumlah unit dijual ini, yang 8.000, enter. Lanjut, untuk jumlah unit persediaan akhir, menggunakan rumus jumlah unit produksi, kita kurangi dengan jumlah unit terjual. Kita enter. Lalu kita akan lihat perbedaan antara metode PBB dan metode PPB, yaitu dengan cara biaya persediaan akhir. Rumusnya yaitu biaya per unit ini sesuai tabel. Karena ini PBB, maka biaya per unitnya yaitu 200. Kita kalikan dengan jumlah unit persediaan akhir, yaitu 2000. Langsung kita enter. Selanjutnya yaitu metode PBB. Ini kita ambil dari biaya per unit PBB, kita kali dengan jumlah unit persediaan akhir. Karena metode PBB tidak memasukkan komponen BOP tetap ini, maka biaya persediaan akhir metode PBB lebih kecil dibanding metode PBB. Setelah itu kita lanjut ke laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Yang pertama kita akan mengerjakan bagian penjualan. Bagian penjualan ini menggunakan rumus harga jual per unit, ini 300. Kita kali dengan jumlah unit dijual, yaitu 8.000. Kita enter. Selanjutnya kita mengerjakan biaya variabel. Biaya variabel ini terdiri dari harga pokok penjualan variabel. Menggunakan rumus biaya per unit bagian ini kali dengan jumlah unit dijual, yaitu 8.000. Kita enter. Selanjutnya margin kontribusi. Margin kontribusi ini yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan variabel. Maka selanjutnya yaitu mengerjakan biaya tetap total. Biaya tetap total ini terdiri dari BOP tetap dan biaya pemasaran dan administrasi tetap. Untuk BOP tetap kita ambil dari ini, enter. Sedangkan ini kita ambil dari pemasaran dan administrasi tetap, enter. Keduanya kita jumlah terlebih dahulu, yaitu ini kita tambahkan dengan bawahnya, enter. Lalu untuk laba operasi kita menggunakan rumus margin kontribusi total dikurangi dengan biaya tetap total, kita enter. Setelah kita mengerjakan laporan laba rugi, maka kita lanjut mengerjakan laporan laba rugi menggunakan metode penentuan biaya penuh. Yang pertama penjualan. Untuk penjualan kita menggunakan rumus harga jual per unit. Ini
kita kali dengan jumlah unit yang dijual, yaitu 8.000, kita enter. Lalu harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan ini kita menggunakan rumus biaya per unit, ini bagian PBP, kali jumlah unit yang dijual, yaitu sebesar 8.000. Untuk laba kotor, menggunakan rumus penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Enter. Lanjut biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Ini kita ambil dari pemasaran dan administrasi tetap, tabel keterangan tadi. Enter. Sedangkan untuk laba operasi ini kita menggunakan rumus laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Ini sudah selesai, yaitu di sini kita dapat melihat perbedaan PBV dan PBP karena BOP tetap pada tabel 2. Ini di sini tidak ada dan di sini ada. Perbedaannya ada di sini. Diperlakukan sebagai biaya periodik dalam metode PBV, tetapi metode PBB sebagai BOP tetap. Kita lanjut ke tugas 2, yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba pada PT Doremi. Di sini sudah tertera data dari PT Doremi dari biaya variabel per unit sampai dengan harga per unit. Langsung saja kita masuk ke laporan laba rugi metode PBV. Di bagian penjualan kita menggunakan rumus harga jual per unit. Nih. Kita kali dengan unit penjualan sesuai tahun. Ini kita kali dengan unit penjualan sesuai tahun. Kita enter. Untuk tahun 2019 dan 2020 caranya juga sama, langsung saja kita masukkan. Kita enter, sama dengan kita kali tahun 2020, enter. Lanjut ke biaya variabel total. Biaya variabel total ini ada dua, yaitu HPP variabel dan biaya pemasaran administrasi umum dan variabel. Untuk HPP variabel kita mencarinya menggunakan tabel bantu ada di samping ini. Langsung saja persediaan awal. Untuk persediaan awal nanti kita menjumlahkan biaya variabel per unit 3 ini, BBB, BTKL, dan BOP variabel. Lalu kita kali dengan unit persediaan awal. Karena unit persediaan awal hanya ada tahun 2020, maka kita isi tahun 2020 saja, yaitu sum itu artinya dijumlahkan ya. Jumlah dari ketiganya kita tutup kurung, lalu kita kali dengan tahun 2020. Enter. Lanjut ke harga pokok produksi variabel. Untuk harga pokok produksi variabel ini sama sum. Ketiganya kita blok, lalu kita kali dengan unit produksi sesuai tahun. Enter. Sum ketiganya tutup kurung, kita kali dengan unit produksi tahun 2019. 2020 sum kita blok, tutup kurung, kali dengan tahun 2020, enter. Lalu kita mengerjakan barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual ini kita tinggal menjumlahkan persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi variabel. Tahun 2019 dan 2020 ini caranya sama seperti 2018, jadi tinggal kita geser atau seret, maka otomatis akan terisi. Lanjut untuk persediaan akhir. Untuk persediaan akhir ini caranya yaitu sum. Ketiganya kita blok lagi, tutup kurung, kita kali unit persediaan akhir. Nah, karena unit persediaan akhir hanya tahun 2019 saja yang ada, maka 2018 dan 2020 tidak usah kita isi. Sum. Ini kita blok, tutup kurung, kali dengan unit persediaan akhir tahun 2019. Untuk HPP variabel, cara mencarinya tinggal kita barang tersedia untuk dijual, kurangi persediaan akhir. 2019 dan 2020 caranya juga sama, tinggal kita seret dan angkanya otomatis keluar. Lanjut kita ke
biaya variabel total. Biaya variabel total ini tinggal kita masukkan HPP-nya. Jadi hasilnya tadi kita copy ke sini. Kita klik enter sesuai tahun. Klik enter sama dengan klik enter. Setelah kita masukkan, lanjut kita mengerjakan biaya pemasaran administrasi umum variabel. Ini kita menggunakan rumus biaya pemasaran administrasi umum variabel, bukan yang per tahun. Kita kali dengan unit penjualan. Yang benar yang ini tadi salah. Oke. Kali dengan unit penjualan tahun 2019. Sama dengan ini kali dengan unit penjualan tahun 2020. Selanjutnya yaitu margin kontribusi total. Margin kontribusi total ini penjualan dikurangi HPP variabel dan dikurangi dengan biaya pemasaran. Untuk tahun 2019 dan 2020 ini caranya sama, jadi tinggal kita seret, maka akan terisi otomatis. Lanjut ke biaya tetap total. Untuk biaya tetap total ini terdiri dari BOP tetap dan biaya pemasaran administrasi umum tetap. Pertama, BOP tetap. BOP tetap ini rumusnya kita ambil dari BOP tetap per tahun. Nih. Terus kita klik F4 pada keyboard kalian masing-masing untuk mempermudah. Enter. Sama. Ini juga. Klik F4. Enter. Sama dengan BOP tetap per tahun, F4, enter. Untuk biaya pemasaran administrasi dan umum tetap, kita ambil dari biaya pemasaran dan administrasi umum tetap per tahun, ini, nah, sama dengan tambah F4, enter, sama dengan klik F4, enter, sama dengan klik F4 enter. Lanjut ke laba operasi. Laba operasi ini margin kontribusi total dikurangi BOP tetap dan dikurangi biaya pemasaran. Tahun 2019 dan 2020 caranya sama, jadi tinggal kita drop. Setelah itu kita lanjut ke mencari laporan laba rugi menggunakan metode PBP. Pertama, penjualan. Untuk penjualan ini kita mencarinya menggunakan rumus harga jual per unit tabel awal. Nih. Kita kali dengan unit penjualan ini sesuai tahun. Oke, langsung saja kita implementasikan dengan ini kita kali dengan tahun 2019 sama ini kita kali dengan unit penjualan tahun 2019. Tahun 2020 sama ini kita kali dengan unit penjualan. Selanjutnya kita akan mencari HPP. Untuk HPP ini kita akan mengerjakan tabel bantu di samping ini, yaitu penentuan HPP dimulai dari persediaan awal. Untuk persediaan awal kita seperti tadi menjumlahkan 3 ini, lalu kita kali dengan persediaan awal dan yang ada hanya tahun 2020, maka kita langsung kerjakan tahun 2020 dengan sum. Kita jumlahkan ketiganya, tutup kurung, kita kali dengan unit persediaan awal. Lanjut harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi ini sebelumnya kita akan mencari di samping. Nih. Untuk harga pokok produksi kita menggunakan rumus biaya produksi per unit dikali unit penjualan. Nah, untuk biaya produksi per unit ini BOP tetap per tahun dibagi volume produksi ditambah biaya produksi per unit. BOP tetap per tahun kita ambil dari dengan
sama dengan dari tabel utama ini kita bagi volume produksi normal per tahun, kita tambahkan sum, ini kita blok, tutup kurung, enter. Maka hasilnya 7. Untuk harga pokok produksi maka rumusnya yaitu ini kita kali dengan unit penjualan tahun 2015, enter. Sama dengan ini kita kali unit penjualan tahun 2019, enter. Tahun 2020 ini kita kali dengan unit penjualan. Kita lanjut ke barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual ini kita menggunakan rumus persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Tahun 2019 dan 2020 ini sama, jadi tinggal kita seret. Lalu kita mengerjakan persediaan akhir. Untuk persediaan akhir ini kita menggunakan rumus hasil biaya produksi. Ini kita kali dengan unit persediaan akhir tabel keterangan. Karena persediaan akhir hanya ada di tahun 2019, maka langsung kita kerjakan tahun 2019. Kita kali dengan, lalu untuk HPP yaitu sama dengan barang tersedia untuk dijual, kita kurangi dengan persediaan akhir bawahnya. Begitu juga tahun 2019 dan 2020. Langsung kita selanjutnya, setelah HPP didapat atau diperoleh, maka langsung saja kita masukkan ke tabel sebelumnya sesuai tahun. Tinggal kita copy saja. Sama dengan HPP tahun 2019, enter. Sama dengan tahun 2020, enter. Lalu untuk laba kotor kita peroleh dari penjualan dikurangi HPP. Karena tahun 2019-2020 sama, tinggal kita seret langsung biaya pemasaran dan administrasi umum. Untuk biaya pemasaran dan administrasi umum ini kita peroleh dari biaya pemasaran administrasi umum variabel dikali dengan unit penjualan sesuai tahun. Lalu kita tambah dengan biaya pemasaran administrasi umum tabel utama yang per tahun. Lalu kita enter. Caranya juga sama untuk tahun 2019, yaitu biaya pemasaran ya administrasi ini variabel kita kali dengan unit penjualan tahun 2019, kita tambah dengan biaya pemasaran administrasi umum yang per tahun, enter. Ini sama, yaitu biaya pemasaran administrasi umum dan variabel kita kali dengan unit penjualan tahun 2020, lalu kita tambah dengan biaya pemasaran dan administrasi per tahun, lalu kita enter. Setelah itu kita mencari laba operasi. Untuk laba operasi kita menggunakan rumus laba kotor dikurangi biaya pemasaran administrasi dan umum. Kita seret. Setelah itu kita mengerjakan pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Untuk laba operasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu metode penentuan biaya penuh dan metode penetapan biaya variabel. Untuk metode penentuan biaya penuh ini kita menggunakan tabel sebelumnya, yaitu laba operasi ini. Kita enter.
Selanjutnya metode penentuan biaya variabel. Untuk biaya variabel ini kita ambil dari laba operasi bagian metode PBV. Sama dengan ini kita enter sama dengan. Lalu setelah itu untuk perbedaan sendiri kita kurangi kedua metode ini, kita kurangi bawahnya, kita seret langsung sampai 2020. Setelah itu ke penjelasan ini terdiri dari dua, yaitu unit produksi dan penjualan. Untuk unit produksi kita ambil dari unit produksi bagian keterangan, unit produksi sesuai tahun, enter sama dengan unit produksi, enter sama dengan unit produksi, enter. Lalu kita ke unit penjualan. Unit penjualan ini kita ambil dari tabel ini, enter, enter, enter. Lanjut, kita mengerjakan perubahan dalam persediaan. Perubahan dalam persediaan ini, unit produksi dikurangi unit penjualan. Kita seret langsung ke tarif BOP tetap. Tarif BOP tetap ini sama dengan BOP tetap per tahun. BOP tetap per tahun kita ambil dari tabel utama. Ini kita bagi dengan volume produksi normal per tahun. Nih, enter. Ini sama, yaitu ini dibagi bawahnya. Ini juga sama dengan ini dibagi bawahnya. Lanjut, untuk perbedaan yang dijelaskan. Perbedaan yang dijelaskan ini kita menggunakan rumus perubahan dalam persediaan dikali dengan tarif BOP tetap. Tiganya menggunakan cara yang sama. Untuk hasilnya yaitu ini. Lalu kita masuk ke tugas ketiga, yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Di sini sudah ada data operasi dari PT Mayora, mulai dari biaya manufaktur variabel per unit sampai BOP tetap. Nah, di sini kita mengerjakan biaya produk per unit menurut metode PBV untuk masing-masing tahun. Yaitu sama dengan kita ambil dari data 2020 untuk masing-masing tahun. Lalu, jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBV adalah untuk tahun 2019, yaitu menggunakan rumus biaya manufaktur variabel per unit tahun 2019 ditambah dengan BOP tetap tahun 2019, lalu dibagi dengan unit produksi tahun 2019. Lalu untuk tahun 2020 sama, yaitu biaya manufaktur variabel per unit ditambah dengan BOP tetap, lalu dibagi dengan unit produksi. Lalu kita lanjut ke laporan laba rugi menurut metode PBV. Yang pertama penjualan, yaitu kita menggunakan rumus harga jual per unit. Ini kita kali dengan jumlah unit yang dijual tahun 2019. Lalu kita lanjut biaya variabel total, yaitu ada harga pokok penjualan variabel. Harga pokok penjualan variabel menggunakan rumus penjualan ini. Biaya produk per unit metode PBV ini kita kali dengan unit penjualan tahun 2019. Karena tahun 2020 unit penjualannya tidak ada, maka kita kosongi. Langsung ke margin kontribusi total. Menggunakan rumus penjualan dikurangi harga pokok penjualan variabel. Untuk margin kontribusi tahun 2020 nol atau tidak ada.
Lalu ke biaya tetap total. Biaya tetap total yaitu sama dengan terdiri dari BOP tetap. BOP tetap diambil dari BOP tetap tabel utama. Ini sama dengan ini. Lalu ini juga. Untuk laba rugi operasi, maka kita menggunakan rumus margin kontribusi dikurangi BOP tetap. Ini sama. Kita seret. Lanjut, setelah ini kita akan mengerjakan laporan laba rugi dengan metode PBB. Yang pertama kita mengerjakan penjualan. Untuk penjualan kita sama dengan yang ini, tabel ini. Jadi yang ada hanya tahun 2019 saja. Lalu kita mengerjakan HPP. Untuk HPP ini terlebih dahulu kita mengerjakan tabel penentuan HPP di bawah ini. Yang pertama kita mengerjakan persediaan awal. Untuk persediaan awal tahun 2019 itu 0, dan untuk tahun 2020 ini kita ambil dari BOP tetap tahun 2020. Lalu kita enter. Lalu kita mengerjakan harga pokok produksi, yaitu biaya produksi per unit dikali penjualan. Ini sama dengan tahun 2019 kita kali dengan unit produksi tahun 2019. Begitu juga tahun 2020, yaitu sama dengan ini kali dengan unit produksi tahun 2020. Lalu lanjut barang tersedia untuk dijual. Ini kita menambahkan persediaan awal ditambah harga pokok produksi. Sama, kita seret. Lalu persediaan akhir. Untuk persediaan akhir tahun 2019 ini kita ambil dari tahun 2020 ini. Enter. Lalu untuk yang 2020 kita kosongi. Lanjut ke harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan ini barang tersedia untuk dijual, kita kurangi dengan persediaan akhir. Lalu kita isi atau kita geser ke samping. Karena HPP sudah dikerjakan, maka tinggal kita salin. Ini dengan ini. Lalu untuk laba rugi. Untuk laba rugi ini penjualan kurangi HPP. Ini sama dengan penjualan dikurangi HPP. Dan untuk ini penjualan dikurangi HPP. Jika Anda seorang manajer, pendekatan laba apakah yang Anda pilih? Jika saya menjadi seorang manajer, pendekatan laba yang akan saya pilih yaitu pendekatan PBV, karena untuk PBV ini untuk ruginya menurut saya lebih kecil dibanding laporan metode PBB. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.